Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Devi Agastya. Pada materi kali ini, kita akan bersama-sama membahas materi tentang mengembangkan isi teks eksposisi. Ada apa saja sih yang akan kita bahas pada hari ini? Yuk kita simak materi berikut ini. Gagasan pokok. Gagasan pokok adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Biasanya, gagasan pokok terletak pada kalimat utama yang berada di awal ataupun di simpulan paragraf. Tetapi, ada juga paragraf yang gagasan pokoknya terletak di awal dan di simpulan sekaligus. Nah, gagasan pokok atau biasa disebut sebagai ide pokok atau pokok pikiran ini yaitu inti pembahasan dalam sebuah pernyataan kalimat. Gagasan pokok juga berarti hal yang mau disampaikan oleh penulis. Kalimat yang mengandung gagasan pokok disebut dengan kalimat utama atau kalimat topik. Sedangkan gagasan penjelas adalah ide pendukung dari sebuah gagasan utama. Jadi, yang namanya gagasan penjelas merupakan sebuah ide yang mendukung sebuah gagasan utama. Gagasan ini tertuang dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat utuh yang menjelaskan atau menjabarkan kalimat utama dan bersifat khusus. Kalimat penjelas ini berisi ciri khas, yaitu mengulang sebagian kata pada kalimat utama. Selain itu, juga terdapat pula menggunakan kata ganti, seperti ini, itu, tersebut. Karena fungsi dari gagasan penjelas ini adalah untuk menjelaskan kalimat utama. Contoh paragraf. Pada paragraf ini disampaikan atau disebutkan gagasan pokok dan gagasan penjelas yang mendukung gagasan pokok. Apa sih gagasan pokoknya? Gagasan pokok dalam paragraf ini adalah perkembangan teknologi memiliki dampak negatif dan dampak positif. Dari gagasan pokok ini kemudian dikembangkan menjadi gagasan penjelas. Dalam paragraf ini ada dua gagasan penjelas. Satu, dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah kecanduan, dan dampak positif dari perkembangan teknologi adalah kemudahan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan tanpa dibatasi tempat dan waktu. Berikutnya, kita akan membahas pola pengembangan paragraf. Ada 3 pola pengembangan paragraf. 1. Paragraf deduktif, 2. Paragraf induktif, dan 3. Paragraf campuran. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang gagasan pokoknya berada di awal paragraf. Misalnya, pada paragraf ini terdapat satu gagasan pokok, yaitu orang yang akan pensiun tak perlu stres. Kemudian dijelaskan dengan beberapa gagasan penjelas atau kalimat penjelas. Ada 1, 2, 3 kalimat penjelas atau gagasan penjelas. Deduktif diawali dengan gagasan pokok dan dilanjutkan dengan gagasan penjelas. 2. Paragraf induktif. Yang disebut sebagai paragraf induktif apabila memiliki gagasan pokok berada di akhir paragraf. Seperti pada contoh berikut. Gagasan pokok berada di akhir paragraf, yaitu karena untuk seorang muslim doa adalah senjata paling ampuh. Kemudian
Kalau di akhir gagasan pokok diawali pada paragraf induktif diawali dengan gagasan penjelas. Ada 1, 2, dan 3 gagasan penjelas. Diawali dengan gagasan penjelas dan ditutup dengan gagasan pokok. Ketiga, paragraf campuran. Pada paragraf ini, gagasan pokok berada di awal paragraf dan berada di akhir paragraf. Oleh karena itu, paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan pokok berada di awal dan di akhir paragraf. Diawali dengan gagasan pokok, dilanjutkan dengan gagasan penjelas, gagasan penjelas, gagasan penjelas, gagasan penjelas, dan ditutup dengan gagasan pokok. Itu saja materi yang kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa klik like ya anak-anak, dan terus pantau link dari pembelajaran yang akan Mam share atau akan Mam kirim. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.